this video, me, Dinda, from grade 11B, and my partner Cheryl will do an explanation of theory kinetic gas. Pertama-tama mari kita cari tahu apa itu teori kinetik gas. Nah, teori kinetik gas sendiri memiliki makna sebagai teori yang menerangkan gejala fisika dengan peninjauan secara mekanika, yang artinya meninjau gaya dan energi pada gas. Gas yang akan dibahas dalam teori kinetik gas di sini yaitu adalah gas ideal dengan ciri-ciri tekanan rendah, suhu tinggi, dan memenuhi hukum Boyle-Gay-Lussac. Berikut ini merupakan sifat-sifat gas ideal yang diantaranya ada terdiri atas partikel-partikel yang disebut molekul yang tersebar merata di suatu ruang tertutup dalam jumlah yang sangat banyak. Setelah itu ada molekulnya mengikuti hukum 2 Newton tentang gerak dan gaya tarik-menarik antar partikel juga ada, dan lainnya yang bisa dilihat di sebelah sini. Hukum-hukum gas seperti hukum Boyle, Charles, dan Gay-Lussac menunjukkan hubungan antara besaran-besaran makroskopik dari berbagai macam proses serta perumusannya. Kata kinetik berasal dari adanya anggapan bahwa molekul-molekul gas selalu bergerak. Hukum Boyle ditemukan oleh fisikawan Inggris yang bernama Robert Boyle. Hasil percobaan Boyle menyatakan bahwa apabila suhu gas yang berada dalam bejana tertutup dipertahankan konstan, maka tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya. Untuk gas yang berada dalam dua keadaan keseimbangan yang berbeda pada suhu konstan diperoleh persamaan sebagai berikut. P1V1 sama dengan P2V2. P1 adalah tekanan gas pada keadaan 1, P2 tekanan gas pada keadaan 2, P1 volume gas pada keadaan 1, V2 adalah volume gas pada keadaan 2. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Charles-Gay-Lussac, proses isobarik. Nah, proses isobarik sendiri itu merupakan proses perubahan sistem pada tekanan tetap. Jika sejumlah kalori diberikan kepada sistem dengan tekanan tetap, volumenya akan bertambah seiring ketambahan kalori yang masuk. Ini berarti sistem melakukan usaha. Kira-kira secara sistematis akan menghasilkan rumus V per T sama dengan konstan atau V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Nah, ilustrasi sebelum sesudahnya kira-kira seperti ini. Nah, V itu sendiri adalah volume gas yang biasanya unitnya itu adalah meter kubik, dan T adalah suhu mutlak yang biasanya adalah Kelvin. Hukum Gay-Lussac dikemukakan oleh kimiawan Prancis bernama Joseph Gay-Lussac. Gay-Lussac menyatakan bahwa jika volume gas yang berada dalam bejana tertutup dipertahankan konstan, maka tekanan gas sebanding dengan suhu mutlaknya. Untuk gas yang berada dalam dua keadaan seimbang yang berada pada volume konstan, diperoleh persamaan sebagai berikut. P1 dibagi T1 sama dengan P2 dibagi T2. T1 adalah suhu mutlak gas pada keadaan 1, T2 suhu mutlak gas pada keadaan 2. P1 adalah tekanan gas pada keadaan 1, P2 adalah tekanan gas pada keadaan 2. Apabila hubungan antara tekanan dan suhu gas pada hukum Gay-Lussac dilukiskan dalam grafik, maka hasilnya tampak seperti gambar ini. Kurva yang terjadi disebut kurva isokorik, yang artinya volume sama. Oke, hukum Boyle-Gay-Lussac adalah hasil kali antara tekanan dan volume dibagi suhu pada sejumlah partikel mol gas yang akan menghasilkan tetap. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Nah, P1 adalah tekanan gas pada keadaan 1, P1 merupakan volume gas pada keadaan 1, T1 adalah suhu gas pada keadaan 1, P2 merupakan tekanan gas pada keadaan 2, T2 merupakan suhu gas pada keadaan 2, P2 merupakan volume gas pada keadaan 2. Tekanan, volume, dan temperatur pada gas yang berbeda mempunyai karakteristik yang berbeda, walaupun jumlah molekulnya sama. Untuk itu diperlukan satu konstanta lagi yang dapat digunakan untuk semua jenis gas. Konstanta tersebut adalah konstanta Boltzmann. Jadi dapat dituliskan dalam bentuk persamaan berikut. PV sama dengan NKT. N adalah jumlah molekul gas, Na adalah bilangan Avogadro, N kecil adalah jumlah mol gas,
K adalah konstanta Boltzmann. Pada persamaan tersebut, NaK disebut dengan konstanta gas umum. Jadi persamaan gas tersebut dapat diubah menjadi PV sama dengan N kecil RT. Dan R adalah konstanta gas umum. Persamaan inilah yang disebut dengan persamaan gas ideal. Selanjutnya kita akan membahas tentang energi kinetik rata-rata gas ideal. Nah, energi kinetik rata-rata gas ideal ini memiliki rumus awal PV sama dengan 1/3 N mv kuadrat, PV sama dengan 2/3 N dikali 1/2 mv kuadrat, dan N dikali K dikali T sama dengan 2/3 N EK. Perlu diingat bahwa EK di sini itu adalah energi kinetik rata-rata gas ideal. Nah, dari turunan ini akan menghasilkan 3/2 KT. Selanjutnya ada PV sama dengan N dikali R dikali T yang akan menghasilkan PV sama dengan M per MR dikali R dikali T. M kecil ini adalah massa gas dan MR ini adalah massa molekul relatif. Oleh karena massa jenis gas besarnya adalah M kecil dibagi V, diperoleh hubungan antara massa jenis gas dengan tekanan yang akan menghasilkan rumus P sama dengan massa jenis gas dikali R besar dikali T dibagi MR setelah melalui 3 tahap penurunan sebelumnya. Momentum gas saat bergerak searah sumbu X plus sesuai persamaan berikut. P1 sama dengan mvx oleh karena tumbukan partikel lentim sempurna. Setelah tumbukan momentum partikel didapatkan sebagai berikut. P2 sama dengan minus mvx. Perubahan momentum partikel gas adalah sebagai berikut. Delta P sama dengan P2 minus P1. Delta P sama dengan minus 2 mvx. Tanda negatif menyatakan arah. Perubahan momentum menimbulkan impuls karena terjadinya dalam waktu yang sangat singkat, yaitu delta T sama dengan 2L dibagi Vx, sehingga impuls yang ditimbulkan adalah sebagai berikut. F delta T sama dengan 2 mvx. F 2L dibagi Vx sama dengan 2 mvx. Dan FL sama dengan mvx dipangkat 2. Berpindah ke energi kinetik gas ideal, energi kinetik gas ideal disebabkan oleh adanya gerakan partikel gas di dalam suatu ruangan. Gas selalu bergerak dengan kecepatan tertentu. Kecepatan inilah yang nantinya berpengaruh pada energi kinetik gas. Secara matematis, energi kinetik gas ideal dirumuskan sebagai berikut. Jadi, energi kinetik rata-rata gas ideal hanya bergantung pada suhu mutlak saja. Karena molekul-molekul gas tidak seluruhnya bergerak dalam kecepatan yang sama, maka kita perlu mendefinisikan arti V2. Misalnya di dalam sebuah bejana tertutup terdapat N1 molekul yang bergerak dengan kecepatan V1, N2 molekul yang bergerak dengan kecepatan V2, dan seterusnya. Maka rata-rata kuadrat kecepatan molekul gas V2 dapat dinyatakan melalui persamaan berikut. V2 sama dengan N1 V1 pangkat 2 tambah N2 V2 pangkat 2 tambah N3 V3 pangkat 2 dan seterusnya, dibagi dengan N1 tambah N2 tambah N3 dan seterusnya. Nilai akar rata-rata kuadrat dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai nilai efektif. Kecepatan efektif VRMS didefinisikan sebagai akar dari rata-rata kuadrat kecepatan. Teorema ekipartisi energi. Energi komponen kecepatan itu ada pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Adanya 3 komponen kecepatan ini yang menyebabkan ada angka 3 pada persamaan berikut ini. Setiap komponen kecepatan disebut derajat kebebasan. Karena mempunyai 3 komponen kecepatan, maka energi kinetik translasi memiliki 3 derajat kebebasan. Oleh karena energi potensialnya adalah 0, energi mekanik rata-rata per molekul sama dengan energi kinetik rata-rata per molekulnya juga. Dengan F-nya adalah derajat kebebasan ya. Teorema ekipartisi energi menyatakan bahwa energi yang ada harus terbagi secara merata
pada semua derajat kebebasan. Dengan demikian, besarnya energi rata-rata untuk setiap derajat kebebasan adalah 1/2 kT. Pada gas diatomik yang hanya berotasi mempunyai 5 derajat kebebasan, yaitu diantaranya 3 gerak transasi dan 2 gerak rotasi. Terdapat 3 sumbu rotasi, yakni sumbu X, Y, dan Z. Gerak rotasi pada sumbu X tidak termasuk dengan hitungan kedua atom yang membentuk molekul berhimpit dengan sumbu rotasi. Ketika berhimpit dengan sumbu X, momen inersia kedua atom sama dengan 0. Dengan demikian, jumlah derajat kebebasan untuk gerak rotasi sama dengan 2. Energi rata-rata untuk setiap molekul gas diatomik adalah di rumus ini. Jika gas diatomik berkaitan dengan getaran mempunyai 7 derajat kebebasan, yaitu 3 gerak transasi dan 2 gerak rotasi, serta 2 gerak vibrasi yang menghasilkan persamaan yang hasilnya jadinya 7/2 kT. Energi dalam pada gas ideal atau sering diberikan notasi U merupakan jumlah energi kinetik total dari seluruh molekul gas dalam suatu ruangan. Jika terdapat N gas ideal dalam ruang tertutup, besar energi dalamnya adalah U sama dengan NFKT dibagi 2, yaitu U sama dengan energi dalam gas, N sama dengan banyaknya molekul, F adalah derajat kebebasan, K adalah tetapan Boltzmann, T adalah suhu mutlak, dan R tetapan umum gas. Berdasarkan rumus itu, besar energi dalam tergantung dari jumlah molekul, suhu gas, serta jenis gas apakah monoatomik, diatomik, atau triatomik. Untuk gas monoatomik, rumusnya adalah U sama dengan 3 dibagi 2 NKT. Gas diatomik seperti H2, O2, dan H2 pada suhu rendah, rumusnya adalah U sama dengan 3 dibagi 2 NKT. Pada suhu sedang, U sama dengan F dibagi 2 NKT. Dan terakhir pada suhu tinggi, U sama dengan 7 dibagi 2 NKT. I think that's all of our explanation, and thank you very much for listening.